Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Apa kabar kalian yang singgah ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan dan semoga kita semua dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Dan bermohonlah kita kepada Allah SWT agar Allah kurniakan ke atas diri kita nikmat rasa bahagia. Dan semoga hidup kita sentiasa berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan segala urusan. So guys, kali ini saya akan react satu tajuk iaitu kapal Antasena ditumpangi Rusia disebut milik Indonesia. Benarkah guys? Jadi kalau tengok ya, kalau tahun lepas kapal Antasena ini adalah macam satu kapal tank boat kah begitu, dan telah diuji coba di Banyuwangi kalau tidak silap ya. Itu dan memang dia punya buatan itu adalah buatan anak bangsa Indonesia. Jadi benarkah guys diguna ataupun ditumpangi Rusia dan disebut milik Indonesia? Ayo kita semak video ni. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Tribun Timur ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama juga kita angkat ini Tribun Timur dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe dia punya channel, silalah subscribe channelnya. Jadi guys, mari kita tengok macam mana dia punya info yang dikatakan kapal Antasena ditumpangi Rusia disebut milik Indonesia nih guys. Adakah ia benar? Ayo kita semak video ni sama-sama. Jom. Wah ini, wah di ice mana? Ini Tribun Timur viral mata lokal. Sejak 24 Februari 2022, operasi militer khusus yang diperintahkan Vladimir Putin di Ukraina belum berakhir. Beberapa wilayah perkotaan hingga pelosok di negara Ukraina itu telah hancur dibombardir militer Rusia. Bahkan pihak Ukraina dan Rusia telah melakukan negosiasi beberapa kali. Namun sampai saat ini belum juga menemukan titik terang akan berakhirnya demilitarisasi dan denazifikasi. Baru-baru ini, militer Rusia juga telah menyergap dan menyita kapal perang Ukraina. 5 kapal perang disita militer Angkatan Laut Rusia. Lokasinya di pangkalan penjaga pantai Ukraina dekat Berdyansk. Terlepas dari itu, sebuah kapal bot yang ditumpangi militer Rusia menjadi tanda tanya. Banyak yang mengklaim kapal bot itu adalah produksi dari negara Indonesia. Kapal itu disebut adalah kapal tank bot Antasena. Mantap. Diguna pakai ya ini Antasena, kapal buatan Indonesia nih. PT Pindad yang diproduksi di Banyuwangi. Lantas bagaimana faktanya? Diketahui, Antasena dibuat di Banyuwangi selama hampir 1 tahun berkat kerjasama PT Lundin Industri Invest dengan PT Pindad. PT Lundin kebagian menggarap kapalnya, Pindad mengurusi persenjataan Antasena. Nama Antasena diambil oleh tokoh mitologi pewayangan yang mampu bertarung di air. Selain itu, Antasena diklaim merupakan tank boat pertama di dunia. Tank boat, betul lah. Lantas benarkah tank boat yang dipakai militer Rusia saat menyita kapal militer Ukraina adalah tank boat Antasena milik Indonesia? Berdasarkan penelusuran tribuntimur.com, kapal yang diklaim tank boat Antasena Indonesia itu sekilas mirip dengan tank Antasena PT Pindad. Mirip. Antasena merupakan prototipe tank boat buatan PT Pindad Persero yang diproduksi di PT Lundin dan masuk dalam jajaran alat utama sistem kesenjataan TNI. Kapal yang ditumpangi militer Rusia itu adalah kapal bot milik Rusia sendiri yang bernama Project 03106 Raptor. Rusia meluncurkan 2 kapal patroli Project 03160 Raptor. Peluncuran dilaksanakan di Pelasi Pier, Petersburg. So nampaknya kapal yang Antasena ya ditumpangi Rusia ini, orang tengok dia macam memang milik Indonesia lah katanya di sini. Rupa-rupanya kapal jenis ini ada di Indonesia dan juga ada juga di Rusia. Bermakna tank boat ini bukan kaleng-kaleng punya negara yang pakai ya. Rusia punya negara pun yang begitu power ya. Dia menggunakan tank boat jenis yang pakai oleh negara Indonesia, dan
Indonesia dia tahun lepas dia telah menguji coba ini tank bot ini di Banyuwangi ya. Dan hasilnya memang lumayan jugalah sebab dia boleh berjalan di air yang cetek pun mampu untuk menerobos ataupun lalu di kawasan air yang cetek. Dan inilah untuk keperluan tentera untuk bahagian angkatan laut di Indonesia. Jadi dengan adanya tank-tank seumpama ini milik Indonesia, jadi negara Indonesia itu dapat mengawal kawasan dia punya perairan negara ya. Disebabkan Indonesia juga kalau tengok daripada peta ya, dia semua keliling itu dikelilingi oleh air. Jadi amat sesuai lah jika tank bot ini digunakan untuk menjaga stabilan keselamatan negara dan juga menjaga kedaulatan Republik Indonesia itu agar jangan tercemar. Sebab kalau sekarang nih tengok ya, mana-mana negara yang berurusan dengan Rusia, mereka dikenakan kesan sanksi terhadap Rusia itu menyebabkan alutsista yang mereka miliki tidak dapat digunakan pakai dengan baguslah ataupun macam terhalang lah oleh sanksi-sanksi daripada Amerika ya. Jadi dengan adanya macam PT Pindad, PT LAN, PT Digantara, ini boleh dijadikan sebagai satu kaedah untuk negara Indonesia itu mendiri ya, tanpa mengharap dengan alutsista daripada luar negara. Lagi-lagi macam di saat ini ketika Rusia dikenakan sanksi, negara-negara khususnya macam negara Indonesia ada memiliki alutsista daripada Rusia bagian darat, bagian laut, bagian udara. Kalau macam tank itu daripada Rusia ada juga di Indonesia ya. Tank buatan Rusia. Lepas tu Su, Sukhoi daripada Rusia juga digunakan oleh negara Indonesia. Lepas tu helikopter buatan Rusia ada di Indonesia. Jadi ini bermakna bila sanksi yang dikenakan terhadap Rusia itu kalau dikenakan lagi embargo, macam mana tu guys? Bagaimana situasi untuk walaupun ada alutsista itu tapi tidak dapat dipakai, macam mana? Itu yang dia punya kesan sekiranya berlarutan ini isu ni konflik Rusia dengan Ukraina. Jadi semoga konflik yang berlaku di atas Ukraina dengan Rusia ni cepat-cepat berakhir, dan saya yakin dan percaya Indonesia di sini memainkan peranan yang penting juga ya untuk bersuara. Dan lagi-lagi yang G20 ni nanti dia akan menjadi tuan rumah ya. Jadi mungkin di kesempatan itu dia dapat bersuara agar dapat menetralkan keadaan ya. Dan saya tengok juga negara Indonesia, dia punya menteri luar Ibu Retno Marsudi ya, sentiasa berusaha juga dengan rakan sejawatnya, dengan rakannya di luar negara ya, untuk sama-sama bagaimana untuk menetralkan keadaan yang berlaku sekarang ni, kerana dampaknya terlalu besar lagi-lagi pada kesan ekonomi ya, dan juga dari segi militer. Itu kesannya terhadap negara-negara sama juga macam negara Malaysia, negara Indonesia. Jadi kesan-kesan itulah yang akan menjadikan negara kita ya macam seolah-olah bila berlaku kes begitu ya, sanksi terhadap Rusia, yang negara berhubung kait dengan Rusia ni akan jadi sedikit lemah lah begitu guys. Itu yang saya faham lah. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.